Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sudafa dan rekan tim saya Asifa Azara. Jadi di video kali ini saya akan membuat database menggunakan manajemen studio dan juga business intelligence. Oke, mari kita coba. Jadi langkah awal untuk memulainya, yang pertama-tama kita buat database. Nah, di sini aku sudah buat nih. Nah, di sini database awalnya aku buat dengan nama database. Nah, kemudian aku buat di sini ada 5 tabel. Tabel pertama aku buat tabel peminjaman dan berikut isinya. Di sini yang aku jadikan primary key adalah NIM-nya. Kemudian aku edit menggunakan ini edit top 200 row. Kemudian ini dia hasilnya, sebentar ya. Berikut isinya dari kolom tersebut. Nah, kemudian lanjut ke tabel berikutnya. Tabel berikutnya adalah tabel buku. Dan berikut isian kolomnya. Di sini primary key-nya aku buat di kode buku. Nah, kemudian sama seperti langkah yang tadi, kita edit top row-nya lagi seperti pada pembuatan di tabel peminjaman. Dan ini hasilnya. Ini dia. Ini adalah hasil dari kolom buku. Oke, kemudian lanjut ke tabel ketiga, yaitu adalah tabel rak. Oke, jadi di tabel rak ini aku buat ada 3 kolom. Dan jadi primary key-nya adalah kode rak. Kemudian kita edit lagi. Oke, berikut isian dari kolom tersebut. Kemudian masuk ke tabel penjaga. Dan berikut isian dari tabel penjaga. Oke. Kemudian ini isian dari kolom penjaga. Oke, kemudian masuk ke tabel terakhir, yaitu adalah tabel piket. Dan berikut isian dari tabel piket. Nah, kemudian isian dari tabel piket adalah ini. Oke, jadi untuk database pertama kita sudah selesai, maka kita buat database baru. Di sini aku buat database keduanya adalah data warehouse perpustakaan. Kemudian di data warehouse perpustakaan, di sini kita tidak perlu untuk mengeditnya lagi seperti di database pertama, yaitu edit top row-nya itu nggak usah kita isi. Cukup kita buat aja tabelnya dan isi dari tabel atau kolom dari tabelnya. Oke, kita lanjut dari tabel pertama. Di sini aku buat dim peminjaman. Sebentar ya. Oke, ini adalah dim peminjaman. Oke. Atau biar supaya lebih jelas, di sini aku buat aja untuk tabel yang kedua. Untuk tabel di database yang kedua. Oke, sebentar ya, saya buat dulu.
masih ya Bar, meminta pengantin itu. Sebab 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 masih ya Bar, meminta pengantin itu.
jabar meminta pengantin itu. Sebab masih jabar meminta pengantin itu. Sebab masih jabar meminta pengantin. Oke, seperti yang teman-teman semuanya lihat, di sini aku sudah buat untuk tabel di database kedua. Jadi fungsinya tabel di database kedua itu nanti isian dari kolom di database pertama itu akan kita transfer ke tabel di database kedua. Oke, bagaimana cara transfernya? Kita akan menggunakan business intelligence. Oke. Jadi ini kita sudah masuk ke business intelligence. Yang pertama, kita kaitkan dulu business intelligence-nya, lembar kerjanya menggunakan, kita kaitkan ke database yang sudah kita buat tadi. Oke. Nah, di bagian sini teman-teman pilih yang ini, for SQL Server. Oke. Baru server name-nya tinggal teman-teman semua copy dari sini aja. Oke. Copy. Kemudian kita pastekan di sini. Oke. Kemudian kita pilih untuk database yang pertama. Kita tes connect. Oke, sukses. Klik OK. Tinggal kita klik next, finish. Oke, kemudian dari menu control flow kita pindah ke data flow. Kemudian kita klik aja nih. Oke, kemudian kita pilih toolbox. Ini tinggal kita drag aja ke lembar kerja. Oke. Kemudian kita klik silang. Oke. Kemudian ini kita pilih new. Kemudian ini kita oke. Kemudian di sini kita pilih mau kolom mana dulu. Di sini aku pilih peminjaman dulu. Oke, waktu kita cek kolomnya oke, sudah pas. Kita klik oke. Nah, kemudian kita buat lagi untuk penerimanya, yaitu destinasinya. Ini dia. Oke. Kemudian kita drag yang hijaunya ini ke sini. Oke. Kemudian kita double klik yang silangnya. Kita klik new. Klik new. Kemudian kita buat seperti tadi lagi. Oke, sukses. Oke. Baru itu tadi kan peminjaman. Nah, kita masukkan ke peminjaman juga. Kita tengok mappingnya. Oke, sesuai ya. Oke, kita oke kan. Nah, kemudian kita buat lagi. Ini tinggal kita pilih aja. Tadi kan peminjaman udah, berarti tinggal buku. Kita cek lagi kolomnya, udah pas. Oke. Itu destinasinya.
Oke, udah pas. Kita okekan lagi. Kemudian kita buat lagi. Sebab masih jabar meminta pengantin itu. 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 Oke, di sini sudah kurangkai semua database yang sudah kita buat tadi. Mari kita jalankan. Oke, alhamdulillah teman-teman semuanya, semua data yang tadi kita transfer sudah berjalan dengan baik. Di sini ada tandanya yaitu hijau semua. Oke, mari kita lihat ya, teman-teman semuanya. Di peminjaman kita edit. Oke, ini buktinya ya teman-teman ya, bahwasanya isian dari kolom peminjaman dan begitu juga dengan kolom keempat kolom yang lainnya di database pertama sudah berhasil kita transfer ke setiap tabel yang ada di database kedua. Oke. Dan saran dari aku teman-teman semuanya, untuk pada tahap di business intelligence jangan teman-teman buat jangan teman-teman buat satu tabel dijalankan baru lanjut ke tabel berikutnya, karena sistem di business intelligence jika sudah teman-teman transfer semuanya, jika teman-teman transfer lagi maka dia tandanya merah. Kenapa tandanya merah? Karena data yang
seharusnya ditransfer pada perjalanan di pertama. Jadi saran aku buat seperti yang aku buat, yaitu sekali 5 sekali dijalankan, seperti itu. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah melihat hasil kerja saya dan teman saya itu Asifa. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.